Dunia Dina runtuh seketika saat ia memergoki pengkhianatan paling biadab antara suaminya, Raffi, dan adik kandungnya sendiri, Salsa. Di tengah kehancuran hati dan pengusiran yang menyakitkan, ia justru menemukan kekuatan terpendam untuk membalas dendam dengan cara yang paling elegan, kesuksesan yang tak terjangkau. Dari seorang istri yang terabaikan, Dina bertransformasi menjadi ratu fashion kelas dunia yang membuat Raffi dan Salsa tertunduk malu dalam kemiskinan dan penyesalan mendalam. Saksikan bagaimana setiap tetes air mata berubah menjadi berlian kemenangan dalam perjalanan karir yang spektakuler ini. Sebelum kita lanjut ke kisah yang lebih seru, sapa dulu yuk. Kalian semua sedang menonton dari kota mana? Silahkan tulis nama kota kalian di kolom komentar ya, agar kita bisa saling mengenal lebih dekat. Pagi itu, sinar matahari yang menerobos masuk melalui celah gorden kamar tidak mampu menghangatkan dingin yang menyelimuti hati Dina. Sambil merapikan tempat tidur, matanya tertuju pada sosok Raffi, suaminya, yang tengah bersiap di depan cermin. Tak ada lagi sapaan hangat atau kecupan di dahi seperti dulu, yang tersisa hanyalah keheningan yang menyesakan. Dina mencoba memecah kebisuan dengan menawarkan dasi favorit Raffi. Namun suaminya hanya bergeming, sibuk dengan ponsel di tangannya sambil sesekali tersenyum tipis. Senyum yang belakangan ini terasa bukan untuk Dina. Rumah mewah ini perlahan berubah menjadi sangkar emas yang sunyi, di mana setiap sudutnya menyimpan kenangan tentang kebahagiaan yang mulai memudar. Dina merasa seperti bayangan di rumahnya sendiri, seorang istri yang keberadaannya mulai dianggap sebagai dekorasi pelengkap semata. Suasana semakin terasa canggung saat mereka turun ke ruang makan. Di sana, Salsa, adik kandung Dina yang baru saja menumpang tinggal setelah lulus kuliah, sudah duduk manis dengan segelas jus jeruk. Salsa tampak begitu ceria, sangat kontras dengan Dina yang terlihat lesu dengan gurat kelelahan di wajahnya. Perhatian Raffi seketika beralih total. Ia tertawa lepas menanggapi cerita-cerita ringan Salsa, sesuatu yang sudah berbulan-bulan tidak dilakukan Raffi kepada Dina. Dada Dina terasa sesak melihat pemandangan itu. Ada rasa hampa yang menjalar, sebuah intuisi wanita yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di bawah atap rumah ini. Namun, Dina segera menepis pikiran buruk itu. Mencoba meyakinkan dirinya bahwa Salsa adalah adiknya sendiri, dan Raffi adalah pria yang telah berjanji mencintainya selamanya. Di tengah gelak tawa mereka, Dina hanya bisa menunduk dalam, menelan pahitnya rasa terabaikan sambil mengaduk teh yang sudah mendingin. Menyadari bahwa dunianya yang selama ini ia bangun dengan penuh kasih sayang, kini mulai retak tanpa ia tahu bagaimana cara memperbaikinya. Retakan yang mulai muncul dalam fondasi rumah tangganya itu terasa semakin nyata ketika Dina membereskan piring-piring bekas sarapan yang ditinggalkan begitu saja. Suara tawa Raffi dan Salsa masih terngiang di telinga, meninggalkan gema pedih yang seolah mengejek kesunyian perasaannya. Untuk mengusir sesak yang kian menghimpit, Dina memutuskan untuk menyibukkan diri dengan membersihkan ruang kerja Raffi, sebuah area yang biasanya tabu untuk ia sentuh tanpa izin. Namun, dorongan batin untuk mencari kehangatan sisa keberadaan suaminya justru menuntun Dina pada sebuah kotak kecil yang tersembunyi di balik tumpukan dokumen penting. Jantungnya berdegup kencang saat jemarinya membuka kotak beludru biru tua tersebut, menampakkan sebuah kalung berlian dengan desain minimalis namun sangat elegan. Sesaat secercah harapan muncul dalam benaknya, mengira bahwa mungkin Raffi sedang menyiapkan kejutan manis untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang akan datang dalam hitungan hari. Harapan itu sayangnya langsung sirna tertiuk badai kekecewaan ketika malam harinya, ia melihat benda yang sama persis melingkar indah di leher jenjang Salsa. Dina terpaku di ambang pintu dapur, memandangi adiknya yang tengah bersuah foto dengan raut wajah penuh kemenangan, sementara Raffi berdiri di belakangnya dengan tatapan penuh pemujaan yang tidak bisa disembunyikan lagi. Alih-alih mendapatkan penjelasan, Dina justru mendapatkan perlakuan dingin saat mencoba bertanya dengan suara bergetar. Raffi hanya mendengus kasar dan menuduh Dina sebagai istri yang terlalu pencemburu serta berpikiran sempit terhadap keluarga sendiri. Hati Dina terasa hancur berkeping-keping, menyadari bahwa kehadirannya di rumah ini bukan lagi sebagai prioritas, melainkan sekadar penghalang bagi kebahagiaan baru yang sedang mereka bangun di balik punggungnya. Dalam kepekatan malam yang dingin, Dina hanya bisa memeluk buku sketsa lamanya,
satu-satunya pelarian yang tersisa untuk menumpahkan segala luka yang tak mampu ia suarakan, sambil bertanya-tanya, sampai kapan ia sanggup membohongi nuraninya sendiri demi sebuah komitmen yang telah dikhianati secara perlahan namun pasti. Pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban itu akhirnya menuntun jemari Dina untuk mengusap sampul buku sketsa yang telah berdebu, satu-satunya saksi bisu atas ambisi yang dulu pernah membara sebelum ia memilih menjadi seorang istri sepenuhnya. Di bawah temaram lampu meja, ia membalikan halaman demi halaman yang berisi rancangan busana visioner, hasil imajinasi liar masa kuliahnya yang sempat membawa namanya menjadi lulusan terbaik. Dahulu, dunia fashion adalah segalanya bagi Dina. Ia dikenal sebagai sosok yang mampu menyulap sehelai kain menjadi karya seni yang hidup. Namun, janji manis Raffi di awal pernikahan tentang kehidupan yang berkecukupan dan perlindungan penuh telah membuat Dina secara sukarela memangkas sayapnya sendiri, meletakkan pensil gambar demi memegang spatula, dan menukar panggung peragaan busana dengan rutinitas dapur yang membosankan. Kini, melihat sketsa-sketsa itu kembali, Dina menyadari betapa banyak bagian dari dirinya yang telah hilang demi menyenangkan pria yang bahkan tidak bisa menghargai kesetiaannya. Rasa rindu akan identitas lamanya bercampur aduk dengan kepedihan mendalam saat ia menatap pantulan dirinya di cermin rias yang nampak kusam. Dina yang dulu penuh ambisi dan binar di mata, kini digantikan oleh wanita yang terlihat layu dan kehilangan arah. Ia teringat kembali pada tawaran beasiswa ke Paris yang dulu ia tolak mentah-mentah hanya karena tidak ingin berjauhan dengan Raffi. Pengorbanan besar itu kini terasa sia-sia, bagaikan membangun istana di atas pasir yang seketika runtuh diterjang ombak pengkhianatan. Di saat semangatnya berada di titik terendah, sebuah kartu nama lama yang terselip di antara halaman buku sketsanya terjatuh ke lantai. Kartu itu milik seorang mentor yang dulu sangat mempercayai bakatnya, seolah menjadi sebuah pertanda dari alam semesta. Dina menarik napas panjang, mencoba mengisi rongga dadanya yang hampa dengan sedikit keberanian yang tersisa. Jika cinta tidak lagi mampu memberinya kekuatan untuk bertahan, maka mungkin gairah yang terkubur itulah yang akan menjadi jembatan baginya untuk menemukan jalan pulang menuju dirinya sendiri yang telah lama terlupakan. Jembatan menuju jati diri yang baru saja ia temukan itu seolah menjadi pegangan satu-satunya saat realita kembali menghantam dengan cara yang lebih kasar keesokan harinya. Pagi itu, saat hendak mencuci jas kerja yang dikenakan Raffi kemarin malam, jemari Dina menyentuh sesuatu yang keras dan janggal di dalam saku kecil bagian dalam. Ia menarik keluar sebuah cari kertas kecil berbahan karton premium yang ternyata adalah nota pembelian dari sebuah butik perhiasan ternama di pusat kota. Mata Dina membelalak saat membaca rincian di dalamnya. Bukan hanya gelang yang ia lihat pada salsa tempo hari, melainkan sebuah pesanan khusus berupa cincin bertahtakan batu safir biru yang harganya setara dengan biaya hidup mereka selama 3 bulan. Tanggal transaksinya tepat saat Raffi beralasan harus lembur di kantor karena audit mendadak. Gemetar hebat menjalar dari ujung jari hingga ke seluruh tubuhnya, menciptakan rasa mual yang tak tertahankan akibat kebohongan yang tersusun begitu rapi. Kecurigaan yang semula hanya berupa bisikan samar, kini berubah menjadi keyakinan yang tajam dan menyakitkan. Dina mencoba bersikap tenang saat salsa turun untuk sarapan. Namun pandangannya tidak bisa beralih dari jari manis adiknya yang masih polos, seolah menunggu waktu yang tepat untuk memamerkan hadiah baru dari sang kakak ipar. Situasi semakin memanas ketika Raffi menerima telepon dengan terburu-buru dan menjauh ke arena taman belakang. Namun Dina berhasil menangkap potongan kalimat lembut yang tidak pernah lagi ia dengar ditujukan untuknya. Setiap gerak-gerik salsa yang kini terlihat lebih berani bersandar di bahu Raffi tanpa rasa bersalah, memicu api kemarahan yang coba dipadamkan Dina dengan logika. Ia sadar bahwa rutinitas sebagai istri yang patuh harus segera diakhiri jika ia tidak ingin hancur tanpa sisa. Dengan tangan yang masih gemetar, Dina mengambil ponselnya, memotret nota pembelian tersebut sebagai bukti pertama, lalu berjalan menuju ruang kerjanya untuk mulai merencanakan sebuah langkah besar yang akan mengubah arah hidupnya selamanya. Langkah besar yang telah direncanakan Dina mulai diuji ketika drama kebohongan di rumah itu memasuki babak yang semakin tidak masuk akal. Setiap kali Dina mencoba mengajak suaminya berdiskusi tentang masa depan atau sekedar meminta waktu untuk berbicara berdua, Raffi selalu memiliki 1001 alasan untuk menghindar. Jika bukan karena urusan pekerjaan yang mendadak menumpuk, maka kondisi Salsa yang tiba-tiba merasa tidak enak badan menjadi tameng utama bagi Raffi untuk tetap berada di sisi adik iparnya tersebut.
Dina hanya bisa terpaku menyaksikan bagaimana Raffi dengan sigap membawakan segelas air hangat atau menyelimuti Salsa di sofa ruang tengah, sementara kehadirannya sendiri di ruangan yang sama seolah dianggap tidak kasat mata. Perhatian yang berlebihan itu kini dilakukan secara terang-terangan, seakan-akan mereka sedang menguji batas kesabaran dan kewarasan Dina sebagai nyonya di rumah tersebut. Ketegangan mencapai puncaknya saat akhir pekan tiba, di mana Raffi membatalkan janji untuk menemani Dina mengunjungi pameran seni yang sudah lama mereka rencanakan. Alasannya terdengar sangat klise. Salsa membutuhkan bantuan untuk mencari referensi kerja, dan Raffi merasa bertanggung jawab penuh sebagai pengganti orang tua mereka. Dina hanya bisa menghela napas panjang, menatap punggung mereka yang pergi berlalu meninggalkan rumah dengan tawa yang saling bersahutan. Alih-alih tenggelam dalam tangisan yang melemahkan, Dina justru memanfaatkan momen kesendirian itu untuk bangkit dari keterpurukan. Ia mengeluarkan peralatan menggambar yang sudah lama tersimpan di gudang, membersihkan meja kayu tua di sudut kamar, dan mulai menggoreskan pensil dengan penuh determinasi. Setiap gurat kekecewaan dan rasa sakit hati ia tumpahkan menjadi desain-desain busana yang memiliki karakter kuat dan berani. Tanpa sepengetahuan siapapun, Dina menghabiskan malam itu dengan mendaftarkan sketsa terbaiknya ke sebuah ajang pencarian bakat desainer tingkat nasional. Sebuah tindakan nekat yang menjadi simbol perlawanannya terhadap situasi yang menyesakan ini. Tindakan nekat yang menjadi simbol perlawanannya itu perlahan memberikan percikan energi baru yang sudah lama padam dalam jiwa Dina. Alih-alih meratapi nasib di sudut kamar, ia mulai bangun lebih awal untuk mengasah kembali keterampilannya, memanfaatkan setiap detik ketika Raffi dan Salsa sedang tidak berada di jangkauan pandangannya. Dina menyadari bahwa ketergantungan finansial adalah rantai yang selama ini mengikatnya dalam ketidakberdayaan, sehingga ia memutuskan untuk mulai mencari celah di dunia profesional. Dengan penuh ketelitian, ia memperbaharui portofolio digitalnya, menyisipkan desain-desain terbaru yang lahir dari pedihnya pengkhianatan, dan mengirimkannya ke beberapa rumah mode ternama. Ia tidak lagi menunggu izin atau validasi dari Raffi, karena ia tahu bahwa satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya dari jurang kehancuran ini adalah dirinya sendiri. Kesempatan emas itu akhirnya datang melalui sebuah surel balasan dari sebuah agensi kreatif yang sedang mencari bakat-bakat segar untuk proyek kolaborasi eksklusif. Tanpa membuang waktu, Dina menyiapkan diri untuk sesi wawancara pertama dalam hampir 1 dekade terakhir, meskipun jantungnya berdegup kencang karena rasa tidak percaya diri yang sempat membelenggu. Ia mengenakan setelan kerja terbaiknya yang masih tersimpan rapi, memulas wajahnya dengan riasan tipis namun tegas, dan melangkah keluar rumah dengan kepala tegak. Di ruang tunggu kantor yang modern itu, Dina merasa seperti terlahir kembali. Ia menghirup aroma kopi dan deru aktivitas perkantoran yang sangat ia rindukan. Saat namanya dipanggil masuk ke ruang direksi, ia tidak lagi melihat dirinya sebagai istri yang terbual, melainkan sebagai seorang seniman yang siap merebut kembali tahtanya. Pertemuan itu bukan sekedar tentang pekerjaan, melainkan pernyataan perang yang elegan terhadap keadaan yang mencoba menindasnya. Dina pulang dengan senyum kecil di bibirnya, sebuah rahasia manis yang ia simpan rapat-rapat saat melihat Raffi dan Salsa kembali asyik dengan dunia mereka sendiri di meja makan. Rahasia manis yang tersimpan rapat di balik senyum kecilnya itu menjadi benteng pertahanan mental bagi Dina saat ia kembali memasuki rumah yang kini terasa seperti medan perang dingin. Namun, ketenangan yang ia bangun susah payah kembali goyah ketika sebuah insiden kecil di ruang cuci menyingkap tabir gelap yang selama ini tertutup rapat. Saat hendak mengambil deterjen, Dina mendapati ponsel Salsa tergeletak di atas mesin cuci dalam keadaan layar yang masih menyala, menampilkan sederet notifikasi pesan singkat yang masuk bertubi-tubi. Dengan tangan gemetar dan napas yang tertahan di tenggorokan, ia memberanikan diri untuk sekilas membaca barisan kalimat di layar tersebut. Dunianya seakan runtuh seketika saat melihat nama pengirimnya adalah My Hero, yang tak lain adalah nomor kontak pribadi Raffi. Kalimat-kalimat di dalamnya bukan sekadar kata-kata perhatian biasa, melainkan ungkapan rindu yang mendalam dan rencana rahasia untuk menghabiskan waktu bersama di sebuah resor mewah akhir pekan depan. Sengatan kenyataan itu terasa jauh lebih pedih daripada sekadar kecurigaan yang selama ini menghantui pikirannya. Dina terpaksa berpegangan pada pinggiran meja agar tidak terjatuh, mencoba mencerna fakta bahwa pengkhianatan ini telah direncanakan dengan sangat matang oleh 2 orang yang paling ia sayangi. Di saat hatinya menjerit ingin berteriak dan meluapkan amarah, logika kecil di kepalanya memaksa Dina untuk tetap tenang. Ia tahu bahwa konfrontasi tanpa persiapan hanya akan membuatnya terlihat lemah.
Ia segera memotret layar ponsel tersebut dengan perangkat miliknya sebagai bukti tambahan yang tak terbantahkan. Ketegangan batin ini membuat Dina mulai meragukan setiap kenangan manis yang pernah ia lalui bersama Raffi. Bertanya-tanya, sejak kapan suaminya menganggap janji suci pernikahan mereka sebagai beban yang harus dibuang. Di tengah badai emosi yang berkecamuk, Dina menyadari bahwa ia kini berada di persimpangan jalan yang krusial, di mana ia harus memilih untuk tetap menjadi korban yang terdiam atau mulai menyusun strategi serangan balik yang paling mematikan melalui kesuksesan yang tengah ia rintis. Persimpangan jalan yang krusial itu akhirnya menuntun Dina melangkah ke sebuah gedung pencakar langit untuk memenuhi undangan tindak lanjut dari agensi yang menghubunginya. Di lobi yang megah dengan dinding kaca yang menjulang, langkahnya terhenti saat seorang pria dengan setelan jas abu-abu gelap berjalan ke arahnya dengan tatapan penuh kejutan. Pria itu adalah Miko, teman seperjuangan di masa kuliah, sekaligus rival terberatnya dalam memperebutkan gelar lulusan terbaik yang kini telah menjelma menjadi CEO sebuah perusahaan fashion ternama. Pertemuan yang tidak disengaja itu bagaikan air sejuk di tengah padang pasir bagi Dina. Miko menyambutnya dengan antusiasme yang jujur, jauh berbeda dengan tatapan meremehkan yang sering ia terima dari Raffi di rumah. Mereka duduk di sebuah kafe eksklusif di dalam gedung tersebut, berbincang tentang perkembangan industri kreatif yang sempat Dina tinggalkan selama bertahun-tahun. Miko, dengan ketajaman instingnya, segera menyadari bahwa binar di mata Dina menyimpan sebuah luka yang disembunyikan di balik riasan wajah yang sempurna. Tanpa banyak bertanya, ia justru memberikan ruang bagi Dina untuk kembali menunjukkan taringnya sebagai seorang desainer profesional. Miko menawarinya sebuah posisi sebagai direktur kreatif untuk lini busana terbaru mereka yang akan diluncurkan pada musim mendatang. Tawaran ini bukan sekadar tentang karir, melainkan sebuah pengakuan atas bakat Dina yang selama ini ditekan hingga hampir mati. Berada di dekat Miko membuat Dina merasa dihargai kembali sebagai seorang manusia yang memiliki potensi besar, bukan sekedar pelayan domestik yang bisa diabaikan begitu saja. Percakapan itu memberinya perspektif baru bahwa dunia luar masih sangat luas dan menghargainya. Sangat kontras dengan situasi pengap yang ia hadapi di rumah. Dina pulang dengan kontrak kerja di dalam tasnya dan keyakinan yang kian menguat bahwa ia memiliki sekutu yang kuat untuk membantunya berdiri tegak menghadapi badai yang sebentar lagi akan meledak. Sekutu kuat dan kontrak kerja yang kini tersimpan rapi dalam tasnya menjadi sumber kekuatan baru bagi Dina saat ia menginjakan kaki kembali di teras rumah. Namun, suasana hangat yang ia bawa dari pertemuan dengan Miko seketika menguap saat melihat koper besar milik Raffi sudah tergeletak di ruang tamu. Raffi menghampirinya dengan raut wajah yang dibuat seolah-olah lelah, menyatakan bahwa ia harus segera berangkat keluar kota untuk urusan bisnis mendesak selama 3 hari ke depan. Di belakangnya, Salsa tampak sibuk membantu merapikan dasi Raffi sambil melemparkan senyum tipis yang penuh arti ke arah Dina. Sebuah pemandangan yang biasanya akan membuat hati Dina mencelos, namun kali ini justru memicu rasa ingin tahu yang dingin. Dina hanya mengangguk tenang, melepaskan suaminya pergi dengan sandiwara perpisahan yang singkat, seolah ia masih menjadi istri yang mudah dikelabui oleh alasan klasik pekerjaan. Insting Dina terbukti benar ketika ia secara tidak sengaja melihat notifikasi lokasi dari tablet keluarga yang masih tertinggal dan terhubung dengan sistem navigasi mobil Raffi. Bukannya menuju bandara atau arah luar kota, titik koordinat kendaraan itu justru berhenti di sebuah pusat perbelanjaan mewah, dan kemudian bergerak menuju area hotel butik di pinggiran kota yang sangat romantis. Tanpa membuang waktu, Dina mengambil kunci mobil cadangan dan memutuskan untuk mengikuti jejak digital tersebut dengan jarak yang aman. Dari kejauhan di parkiran hotel yang asri, ia menyaksikan sebuah kenyataan pahit yang merobek sisa-sisa harga dirinya. Raffi turun dari mobil bukan bersama rekan bisnis, melainkan sambil merangkul pinggang Salsa dengan sangat mesra. Keduanya tampak begitu bahagia, seolah-olah beban dosa yang mereka pikul tidak memiliki berat sama sekali. Dina mencengkram kemudi dengan kencang, menahan napas agar air matanya tidak jatuh, menyadari bahwa perjalanan bisnis suaminya hanyalah kedok untuk sebuah liburan pengkhianatan yang paling keji tepat di depan matanya. Liburan pengkhianatan yang paling keji itu disaksikan Dina dengan dada sesak. Namun ia menolak untuk keluar dari mobil dan menciptakan keributan yang memalukan di tempat umum. Ia memilih untuk memutar balik kendaraannya, melaju menembus jalanan kota yang mulai remang oleh cahaya lampu jalan, membawa sejuta luka yang kini telah mengkristal menjadi tekad baja. Di tengah gejolak emosi tersebut, ponselnya bergetar hebat menampilkan sebuah notifikasi surel yang sangat mendesak dari panitia kompetisi fashion nasional yang ia ikuti secara diam-diam.
Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, Dina menepikan mobilnya di bahu jalan untuk membaca isi pesan tersebut. Desainnya yang berjudul The Silent Strength dinyatakan sebagai pemenang utama karena dianggap memiliki kedalaman emosi yang luar biasa. Berita kemenangan ini seharusnya membawa kebahagiaan murni. Namun bagi Dina, ini adalah saat di mana logika dan hatinya mulai berperang hebat. Logikanya meneriakkan bahwa ini adalah tiket emas untuk segera meninggalkan Raffi dan membangun hidup baru yang jauh lebih layak. Sementara secuil hatinya yang masih terluka, merasa ragu apakah ia cukup kuat untuk berdiri sendiri tanpa status pernikahan yang selama ini ia agungkan. Malam itu, di sebuah kedai kopi kecil yang sepi, Dina duduk termenung menatap layar ponselnya yang kini penuh dengan ucapan selamat dari Miko, yang tampaknya sudah mengetahui hasil pengumuman tersebut lebih awal. Miko menawarkan sebuah pesta perayaan kecil sekaligus penandatanganan kesepakatan kerjasama yang akan melambungkan nama Dina ke panggung internasional. Bimbang merayapi pikirannya, antara rasa ingin segera melabrak Raffi di hotel itu, atau tetap tenang demi menjaga reputasi karirnya yang baru saja mekar. Dina akhirnya menarik nafas dalam-dalam, menyadari bahwa membalas dendam dengan amarah hanya akan menguras energinya, sedangkan membalas dengan kesuksesan yang gemilang adalah cara terbaik untuk menunjukkan bahwa ia bukan lagi wanita yang bisa direndahkan. Ia mematikan ponselnya, memantapkan hati untuk pulang, dan menyimpan bukti-bukti tersebut sebagai senjata pamungkas di saat yang paling tepat nanti. Senjata pamungkas yang ia simpan dengan penuh kesabaran itu akhirnya harus ditarik lebih cepat ketika Dina tiba di rumah dan mendapati suasana yang tidak biasa. Meski seharusnya masih berada di hotel butik tersebut, Raffi dan Salsa ternyata sudah kembali lebih awal karena alasan cuaca buruk, dan kini mereka duduk di ruang tengah dengan tumpukan brosur apartemen baru yang tersebar di atas meja. Keheningan malam pecah saat Dina melangkah masuk dengan aura yang sangat berbeda. Tidak ada lagi wajah tunduk atau suara lembut yang memohon perhatian. Ia melemparkan amplop berisi foto-foto bukti perselingkuhan dan nota perhiasan ke tengah meja. Tepat di depan wajah suaminya yang seketika memucat. Konfrontasi yang selama ini ia hindari akhirnya meledak. Namun bukan dengan teriakan kasar, melainkan dengan pernyataan-pernyataan tajam yang menghujam langsung ke inti pengkhianatan mereka. Raffi mencoba membela diri dengan berbagai dalih. Sementara Salsa mulai meneteskan air mata buaya, mencoba mencari perlindungan di balik punggung kakak iparnya. Namun, Dina tidak lagi bisa dimanipulasi oleh drama keluarga yang dangkal ini. Dengan ketenangan yang mengerikan, ia membeberkan setiap kebohongan yang telah ia kumpulkan, mulai dari pesan singkat rahasia hingga lokasi akurat perjalanan bisnis palsu mereka. Puncak emosi terjadi ketika Raffi, yang merasa tersudut, justru berbalik menyalahkan Dina karena terlalu sibuk dengan dunia fantasinya sendiri dan mengabaikan kebutuhan emosionalnya sebagai suami. Kata-kata itu menjadi paku terakhir pada peti mati pernikahan mereka. Dina hanya menatap mereka dengan tatapan dingin yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, menyadari bahwa kedua orang di depannya ini tidak lebih dari sekadar benalu yang selama ini menghisap kebahagiaannya. Tanpa memberikan kesempatan bagi mereka untuk memohon ampun, Dina berbalik menuju kamar. Bukan untuk menangis, melainkan untuk mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan segala beban masa lalu yang telah menghancurkan martabatnya sebagai seorang wanita. Meninggalkan segala beban masa lalu itu dilakukan Dina dengan gerakan yang sangat terukur, seolah setiap helai pakaian yang ia masukkan ke dalam koper adalah beban yang terangkat dari pundaknya. Di tengah kekacauan di ruang tengah, ia turun kembali dengan sebuah map biru berisi dokumen yang telah ia siapkan jauh-jauh hari sejak kecurigaannya mulai terbukti. Tanpa ada getaran di suara maupun tangannya, Dina meletakkan surat permohonan cerai di atas tumpukan brosur apartemen yang tadi sempat mereka diskusikan. Ia memberikan pilihan yang mutlak dan tidak bisa ditawar lagi. Ia tidak menginginkan harta gonogini yang rumit. Ia hanya ingin kebebasan penuh atas dirinya sendiri dan hak atas semua karya desain yang telah ia ciptakan di bawah atap rumah tersebut. Raffi tertegun, seolah baru menyadari bahwa istri yang ia anggap lemah kini telah berubah menjadi sosok yang memiliki otoritas penuh atas hidupnya sendiri. Keberanian untuk berpisah ini menjadi titik balik yang paling mendebarkan bagi Dina, terutama saat ia melihat Salsa yang tertunduk malu namun masih memegang tangan Raffi dengan erat. Dina tidak memberikan kata-kata perpisahan yang penuh kebencian, karena baginya, kedua orang itu sudah tidak lagi relevan dalam lembaran hidupnya yang baru.
Ia melangkah keluar dari pintu utama tanpa menoleh ke belakang, membawa mesin jahit tua pemberian ibunya yang merupakan simbol dari awal perjuangannya. Malam itu, ia tidak pergi ke hotel, melainkan langsung menuju studio kecil milik Miko yang telah dipersiapkan untuknya. Di sana, ia duduk di depan meja gambar yang luas, menghirup aroma kain dan cat yang sangat familiar. Keputusan untuk melepaskan ikatan yang beracun itu justru memberinya ruang untuk bernafas lebih lega. Sambil menatap lampu kota dari jendela studio, Dina menyadari bahwa meskipun statusnya kini akan segera berubah, ia merasa jauh lebih utuh dan berdaya daripada saat ia masih memakai cincin pernikahan yang penuh dengan kepalsuan. Cincin pernikahan penuh kepalsuan itu kini telah ia tinggalkan di atas meja kayu yang menjadi saksi bisu kehancuran rumah tangganya, membiarkan Dina melangkah bebas ke dalam kehidupan baru yang lebih menantang. Di bawah bimbingan Miko, ia mulai menjalani hari-hari yang sangat padat di studio. Namun kali ini, setiap peluh yang menetes terasa sangat berharga karena ia bekerja untuk membangun masa depannya sendiri. Tantangan besar pertama muncul saat ia harus memimpin tim kreatif untuk menyiapkan koleksi utama dalam ajang Fashion Week yang akan datang. Dina tidak lagi memiliki waktu untuk meratapi nasib. Ia harus berhadapan dengan tenggat waktu yang ketat, memilih tekstur kain yang sempurna, dan memastikan setiap jahitan mencerminkan kekuatan seorang wanita yang bangkit dari abu kegagalan. Ia belajar untuk menjadi pemimpin yang tegas, mengubah keraguan dari para staf senior menjadi rasa hormat melalui profesionalisme dan ketajaman visinya yang tak tertandingi. Sementara itu, di sisi lain kota, kehidupan yang dibangun Raffi dan Salsa mulai menunjukkan tanda-tanda keretakan yang mengkhawatirkan. Tanpa manajemen keuangan Dina yang teliti dan hemat, gaji Raffi yang tampak besar ternyata tidak cukup untuk membiayai gaya hidup Salsa yang menuntut kemewahan setiap saat. Tagihan kartu kredit mulai menumpuk, dan apartemen impian yang mereka rencanakan ternyata jauh di luar jangkauan kemampuan finansial mereka saat ini. Raffi mulai merindukan kenyamanan rumah yang bersih dan makanan hangat yang selalu tersedia tanpa ia perlu mengucap sepatah kata pun. Hal-hal yang tidak pernah bisa diberikan oleh Salsa yang manja. Konflik harian kini justru berpindah ke antara mereka berdua, di mana kekaguman buta Raffi perlahan berubah menjadi kekecewaan saat melihat sifat asli Salsa yang egois. Dina mendengar kabar tentang kesulitan mereka dari seorang teman lama, namun ia hanya menanggapinya dengan senyum tipis yang tulus, merasa bersyukur bahwa badai itu kini bukan lagi miliknya untuk dihadapi. Badai yang bukan lagi miliknya itu seolah menjadi angin buritan, yang justru mendorong karier Dina melesat lebih cepat hingga tiba pada malam puncak perhelatan busana paling bergengsi tahun ini. Sorot lampu runway yang menyilaukan dan dentum musik ritmis menciptakan atmosfer yang sangat megah, menjadi panggung pembuktian bagi koleksi rancangannya yang bertajuk Renaissance of the Soul. Di balik panggung, Dina mengarahkan para model dengan tenang, memastikan setiap helai kain jatuh dengan sempurna untuk menceritakan kisah tentang kebangkitan dan harga diri. Namun ketenangannya sempat terusik saat ia melihat sosok Raffi dan Salsa berada di barisan penonton, mencoba menyelinap masuk menggunakan sisa-sisa koneksi lama Raffi yang kini kian meredup. Mereka tampak sangat kontras dengan kerumunan tamu undangan yang elegan. Raffi terlihat kusam dengan setelan jas yang tak lagi pas, sementara Salsa nampak gelisah, menyadari bahwa perhatian dunia kini sepenuhnya tertuju pada wanita yang pernah mereka remehkan. Puncak konfrontasi terjadi ketika koleksi penutup Dina selesai dipamerkan, dan ia dipanggil maju ke atas panggung untuk menerima apresiasi tertinggi. Saat itulah, Salsa yang tidak tahan melihat kesuksesan kakaknya, mencoba membuat kekacauan dengan berteriak dari kursinya, menuduh bahwa semua prestasi Dina hanyalah hasil bantuan orang dalam. Namun bukannya terpancing emosi atau merasa malu, Dina justru berdiri tegak di tengah sorotan lampu, menatap langsung ke arah adiknya dengan senyum yang sangat berwibawa. Dengan suara yang jernih dan stabil, ia memberikan pidato singkat tentang bagaimana sebuah pengkhianatan paling menyakitkan justru bisa menjadi bahan bakar terbaik untuk menciptakan karya yang tulus. Seluruh penonton memberikan tepuk tangan sambil berdiri, mengabaikan gangguan kecil dari Salsa yang kini justru terlihat sangat memprihatinkan dan tidak berarti. Raffi hanya bisa tertunduk lesu di sampingnya, menyadari bahwa ia bukan saja telah kehilangan seorang istri yang luar biasa,
tetapi juga telah kehilangan hak untuk bangga atas keberhasilan wanita yang kini telah menjadi ikon baru di industri mode. Ikon baru di industri mode itu kini benar-benar telah lahir, membawa nama Dina ke berbagai sampul majalah bisnis dan gaya hidup sebagai simbol ketangguhan wanita modern. Pasca kesuksesan di panggung besar tersebut, tawaran kerjasama dari merek internasional mulai membanjiri meja kerjanya, namun Dina tetap memijak bumi dengan memilih untuk fokus membesarkan butik mandirinya. Ia kini bukan lagi sekadar karyawan Miko, melainkan mitra strategis yang memiliki visi luas dalam memberdayakan para pengrajin kain lokal. Setiap pagi, ia melangkah masuk ke studionya yang luas dengan perasaan damai, menikmati aroma kopi dan suara gesekan gunting di atas kain sutra yang kini menjadi irama harian yang membahagiakan. Hidupnya terasa begitu penuh, bukan karena kehadiran seorang pria, melainkan karena ia akhirnya mampu mencintai dirinya sendiri dengan cara yang paling terhormat melalui karya-karya yang jujur. Kebahagiaan baru ini juga dipermanis dengan hubungan yang semakin dewasa antara dirinya dan Miko, yang perlahan mulai bergeser dari sekadar rekan profesional menjadi kedekatan personal yang penuh dukungan. Berbeda dengan Raffi yang selalu merasa terancam oleh kecerdasannya, Miko justru menjadi orang pertama yang merayakan setiap pencapaian kecil yang Dina raih. Mereka sering menghabiskan waktu sore dengan berdiskusi tentang filosofi seni sambil menatap matahari terbenam dari balkon kantor, sebuah bentuk kebersamaan yang sangat sehat tanpa ada tuntutan atau kebohongan yang membayangi. Dina menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari validasi orang lain, melainkan dari keberanian untuk meninggalkan apa yang tidak lagi layak dipertahankan. Di tengah gemerlap karirnya yang terus meroket, ia merasa telah menemukan rumah yang sesungguhnya di dalam jiwanya yang kini telah sembuh. Luka lama itu memang meninggalkan bekas, namun bekas itu kini nampak seperti guratan emas yang membuat karakternya jauh lebih bernilai dan bersinar di mata dunia. Bersinar di mata dunia ternyata menjadi hukuman paling berat bagi Raffi, yang kini hanya bisa menyaksikan kesuksesan Dina melalui layar kaca di sebuah kontrakan sempit yang jauh dari kemewahan masa lalu. Penyesalan yang datang terlambat itu menghantamnya seperti ombak besar saat ia melihat foto Dina yang tampak begitu anggun dan berwibawa di sampul majalah finansial terkemuka. Hidup Raffi yang dahulu tertata kini berubah menjadi benang kusut. Karirnya di kantor mulai meredup karena ia kehilangan fokus akibat beban utang yang ditinggalkan oleh gaya hidup salsa yang tak terkendali. Ia merindukan ketenangan batin yang dulu selalu ia dapatkan secara cuma-cuma dari sosok istri yang ia sia-siakan. Setiap sudut ruangan sempitnya kini terasa menyesakan, mengingatkannya pada betapa bodohnya ia telah menukar berlian yang tulus demi kilauan palsu yang justru menghancurkan martabatnya. Puncak dari rasa frustrasinya terjadi ketika ia memberanikan diri mendatangi peresmian butik baru Dina, berharap bisa mendapatkan sedikit ruang untuk sekadar mengucapkan kata maaf. Namun, langkahnya terhenti di depan pintu kaca yang megah saat melihat Dina sedang tertawa lepas sambil memotong pita peresmian, didampingi oleh Miko yang menatapnya dengan penuh rasa kagum. Raffi menyadari bahwa ia bukan lagi bagian dari dunia Dina. Ia hanyalah orang asing yang pernah singgah dan meninggalkan luka yang kini telah berubah menjadi kekuatan luar biasa bagi wanita itu. Di sisi lain, Salsa telah menghilang entah kemana setelah menyadari bahwa Raffi tak lagi mampu membiayai ambisinya, meninggalkan Raffi sendirian dengan puing-puing harga diri yang tersisa. Melihat kebahagiaan Dina yang begitu utuh tanpa kehadirannya, Raffi akhirnya mengerti bahwa maaf saja tidak akan cukup untuk memperbaiki apa yang telah ia hancurkan. Dan ia harus menerima kenyataan pahit bahwa dirinya hanyalah sebuah bab kelam yang telah berhasil Dina tutup dengan penuh keberanian. Bab kelam yang telah berhasil ia tutup itu, kini benar-benar menjadi sejarah saat Dina berdiri di puncak gedung miliknya sendiri, menatap cakrawala kota yang berkilauan di bawah cahaya rembulan. Malam itu bukan hanya sekedar perayaan atas pembukaan cabang butik ketiganya, melainkan momen di mana ia merasa telah memenangkan pertempuran terbesar melawan rasa takutnya sendiri. Resolusi hidup yang ia perjuangkan dengan air mata dan peluh, kini terbayar tunai. Ia tidak hanya memiliki kemandirian finansial, tetapi juga ketenangan batin yang tak ternilai harganya. Dina telah sampai pada titik di mana ia tidak lagi merasakan kepahitan saat mendengar nama Raffi atau Salsa, karena hatinya sudah terlalu penuh dengan rasa syukur atas takdir yang membawanya sejauh ini.
Ia menyadari bahwa pengkhianatan itu bukanlah akhir, melainkan sebuah dorongan paksa dari semesta untuk membuatnya melepaskan jangkar yang selama ini menahannya di perairan dangkal. Kebahagiaan yang utuh itu semakin terasa nyata ketika Miko melangkah mendekat di balkon, membawa sepasang cangkir berisi teh hangat dan sebuah senyuman yang selalu memberikan rasa aman. Tanpa perlu banyak kata, Miko menggenggam tangan Dina, menunjukkan sebuah komitmen yang dibangun di atas fondasi rasa hormat dan kejujuran, sesuatu yang belum pernah Dina rasakan sebelumnya. Mereka berdiri bersama sebagai mitra sejajar, merencanakan ekspansi besar ke pasar Eropa tanpa ada rasa dominasi satu sama lain. Akhir yang bahagia ini bukanlah tentang memiliki pasangan baru yang lebih kaya, melainkan tentang menemukan seseorang yang mampu melihat jiwa aslinya dan mendukung setiap langkah perkembangannya. Dina menarik nafas dalam, menghirup udara malam yang segar, merasa sangat bangga pada wanita yang ada dalam pantulan kaca di depannya. Ia telah berhasil mengubah reruntuhan hatinya menjadi istana kreativitas yang megah, membuktikan bahwa seorang wanita yang hancur bisa bangkit kembali dengan kekuatan yang jauh lebih dahsyat daripada sebelumnya. Kekuatan yang jauh lebih dahsyat daripada sebelumnya itu kini ia bagikan kepada dunia melalui sebuah yayasan pemberdayaan yang baru saja ia dirikan di samping kerajaan bisnis mode miliknya. Dina menyadari bahwa perjalanannya bukan hanya tentang kesuksesan pribadi, melainkan tentang memberikan harapan bagi mereka yang tengah terjebak dalam kegelapan serupa. Di sebuah auditorium yang dipenuhi oleh wanita-wanita dari berbagai latar belakang, Dina berdiri dengan anggun di atas podium, bukan untuk memamerkan kemewahan, melainkan untuk menceritakan betapa berharganya sebuah keputusan untuk bangkit. Ia berbicara tentang pentingnya memiliki kemandirian dan bagaimana rasa sakit bisa dikonversi menjadi energi kreatif yang tidak terbatas. Setiap kata yang ia ucapkan mengalir dari ketulusan pengalaman, menyentuh hati para pendengar yang selama ini merasa tidak berdaya karena tekanan keadaan atau pengkhianatan orang terdekat. Langkah ini menjadi babak baru yang memberikan makna lebih dalam pada eksistensinya sebagai seorang manusia. Dina tidak lagi melihat dirinya hanya sebagai desainer atau pengusaha, tetapi sebagai mentor yang membimbing tangan-tangan lain untuk mulai melukis masa depan mereka sendiri. Ia menyediakan ruang bagi mereka untuk belajar keterampilan menjahit, desain, hingga manajemen bisnis. Memastikan bahwa tidak ada lagi wanita yang harus mengubur mimpinya, hanya karena merasa tidak memiliki sandaran finansial. Miko, yang selalu setia mendampingi di barisan depan, menatapnya dengan binar kebanggaan yang tak terlukiskan. Menyadari bahwa Dina telah melampaui segala ekspektasi yang pernah ada. Di tengah riuh rendah tepuk tangan yang memenuhi ruangan, Dina merasakan sebuah kedamaian yang meluap-luap. Ia kini memahami bahwa pelajaran terbesar dari seluruh badai yang ia lalui adalah tentang penerimaan dan transformasi. Bahwa kehilangan cinta yang salah adalah cara semesta memberinya ruang untuk mencintai kemanusiaan dengan cara yang jauh lebih luas dan berdampak bagi banyak orang. Dampak bagi banyak orang yang telah ia ciptakan melalui yayasan tersebut menjadi kontras yang sangat tajam dengan kesunyian yang kini menyelimuti sisa-sisa kehidupan Raffi dan Salsa. Takdir seolah sedang bekerja dengan cara yang paling adil, menempatkan setiap orang pada posisi yang sesuai dengan benih yang mereka tanam dahulu. Raffi, yang kini harus bekerja serabutan setelah kehilangan posisi mapannya di kantor, sering terlihat duduk termenung di sebuah taman kota yang menghadap ke salah satu papan reklame raksasa milik perusahaan Dina. Ia hanya bisa menatap nanar wajah mantan istrinya yang nampak sangat bercahaya dan berwibawa, menyadari bahwa ia pernah memegang kunci kebahagiaan itu, namun memilih untuk membuangnya demi sebuah fatamorgana. Setiap kali ia mencoba mengingat kehangatan rumah mereka dulu, yang ada hanyalah penyesalan yang mencekik lehernya, sebuah beban moral yang harus ia pikul seumur hidupnya, sebagai pria yang gagal menjaga amanah. Sementara itu, Salsa harus merasakan pahitnya kenyataan hidup tanpa perlindungan siapapun, setelah ambisinya untuk hidup mewah runtuh berantakan. Ia yang dulu merasa menang karena berhasil merebut perhatian Raffi, kini menyadari bahwa kemenangan itu hanyalah sebuah kutukan yang membuatnya kehilangan satu-satunya keluarga yang tulus menyayanginya. Salsa hidup dalam persembunyian dari rasa malu, bekerja di tempat yang sangat sederhana,
dan jauh dari gemerlap dunia fashion yang pernah ia idamkan dengan cara instan. Tidak ada lagi perhiasan mahal atau liburan mewah. Yang tersisa hanyalah bayang-bayang kesalahan masa lalu yang terus menghantuinya setiap kali ia melihat kesuksesan Dina diberitakan di televisi. Dina sendiri tidak pernah berniat untuk membalas dendam secara langsung, karena baginya, membiarkan mereka hidup dalam penyesalan dan melihat kemajuannya dari kejauhan adalah bentuk keadilan yang paling hakiki. Ia telah melepaskan semua kebencian, menyadari bahwa kedua orang itu kini hanyalah butiran debu dalam perjalanan hebat yang sedang ia tempuh menuju masa depan yang jauh lebih cerah. Masa depan yang jauh lebih cerah itu akhirnya benar-benar terbentang luas saat Dina melangkah dengan anggun di atas panggung penghargaan Life Achievement Award sebagai tokoh inspiratif tahun ini. Di hadapan ribuan pasang mata, ia berdiri bukan sebagai korban dari sebuah pengkhianatan, melainkan sebagai pemenang atas egonya sendiri yang telah berhasil melampaui rasa sakit yang paling dalam. Dengan balutan busana rancangannya yang paling megah, sebuah gaun putih bersih yang melambangkan kemurnian hati dan awal yang baru, Dina menatap audiens dengan tatapan yang teduh namun penuh wibawa. Suasana auditorium mendadak hening ketika ia mulai berbicara tentang hakikat sebuah kehilangan. Ia menegaskan bahwa terkadang Tuhan mengambil sesuatu yang kita anggap berharga hanya untuk mengosongkan tangan kita agar bisa menerima sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih bermakna di masa depan. Pesan moral yang ia sampaikan menggetarkan ruangan. Ia menekankan bahwa kesuksesan sejati bukanlah tentang seberapa tinggi kita naik, melainkan tentang seberapa cepat kita bangkit setelah dijatuhkan oleh orang-orang terdekat. Di barisan terdepan, Miko berdiri memberikan penghormatan dengan mata yang berkaca-kaca, menyadari bahwa ia sedang menyaksikan puncak dari sebuah perjalanan spiritual seorang wanita yang telah menemukan jati dirinya. Di akhir pidatonya, Dina mengajak semua orang untuk tidak pernah takut pada badai, karena badai tidak datang untuk menghancurkan hidup kita, melainkan untuk membersihkan jalan kita dari orang-orang yang tidak layak untuk ikut serta menuju masa depan. Ia menutup ceritanya dengan sebuah senyuman tulus yang memancarkan kedamaian abadi. Sebuah bukti nyata bahwa pengkhianatan paling menyakitkan sekalipun bisa diubah menjadi berkah yang luar biasa jika kita memilih untuk membalasnya dengan prestasi, bukan kebencian. Malam itu, saat ia melangkah keluar dari gedung diiringi kilatan kamera dan dukungan yang luar biasa, Dina menatap langit malam yang tenang. Ia tidak lagi menoleh ke belakang, karena baginya masa lalu hanyalah sekolah yang mahal untuk mendewasakan jiwanya. Kini, Dina telah memiliki segalanya yang ia mau. Karir yang gemilang, cinta yang tulus, dan yang paling penting, rasa hormat terhadap dirinya sendiri. Ceritanya berakhir dengan sebuah kebahagiaan yang sempurna, bukan karena tidak ada lagi luka, tetapi karena ia telah menjadi jauh lebih kuat daripada luka itu sendiri.